hidup adalah sebuah pilihan. Ini pesan Ibu Gembala untuk kita. Sehingga secara pribadi saya lebih berani memilih untuk tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ini berarti kita pilih siap menghasilkan buah yang lebih banyak. Amin. Siap untuk menerima pengutusan. Amin. Siap untuk menjadi sosok guru atau pilar di dalam kehidupan ini. Amin. Nah, bagaimana dengan wanita Betani Krian? Urip mulya mas, urip mulya, awake dhewe iki bakal mulya. Shalom. Shalom. Yang diberkati bersorak-sorai lebih semangat. Urip mulya semakin menjadi sama seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Semua bisa kan pujian hidup ini lanjutkan adalah tahu artinya kesempatan, yaitu kesempatan untuk memilih. Memang hidup ini punya kesempatan bagi kita untuk memilih. Misalnya ibu dihadapkan pada pilihan ganda, milih yang satu atau milih yang lainnya. Contoh misalnya, coba dijawab ya. Kalau misalnya kita ini dihadapkan pada pilihan bebek apa ayam, milih mana? Oh, oke, betul. Lele apa bandeng? Tempe tahu apa telur? Pele apa kerupuk? Apa lagi ya? Godong apa nih? Godong telo apa terong? Pedesnya sampai level atau biasa saja? Uripe wis pedes lho, sing goreng pedes banget. Ini namanya pilihan sabelah. Tapi sabar dulu, tunggu sampai ting-ting, lonceng sambil ting-ting belum dibunyikan. Artinya kita fokus dulu pada firman Tuhan. Kalau tadi adalah contoh-contoh dari pilihan hidup keseharian. Kalaupun salah memilih, gampang tinggal di skip atau ditukar, lalu kita dapatkan yang sesuai dengan selera kita. Tapi di dalam hidup ini ada yang namanya pilihan-pilihan yang menentukan, seperti pilihan hidup atau mati, surga atau neraka, anugerah atau maut, berkat atau kutuk, olam haba atau olam, langit baru, bumi baru atau dunia fana, menjadi manusia baru atau tetap manusia lama, menjadi pemenang atau petunda. Mau pilih hidup suci, kudus atau amburadul, mendosa. Mau taat, setia atau lali janjine. Mau urip mulya atau model. Nah, tergantung pilihan kita. Tapi kalau saya hadapkan lagi, ya, wanita-wanitanya Tuhan, putri-putrinya Tuhan terhadap pilihan yang menentukan, seperti misalnya pilih tinggal di dalam Yesus
in to be, atau justru mau di luar Yesus, out to be. Nah, pilih yang mana? Tinggal di dalam Yesus atau di luar Yesus? Tinggal di mana? Tinggal di mana? Lebih lagi tinggal di mana? Yes, kalau kita setuju tinggal di dalam Yesus, artinya kita ini mau mempraktekkan Yohanes 15 ayat yang ke-5. Mari kita buka Alkitab HP sucinya. Ini senjata-senjata rohani, senjata Allah, supaya kita pilihnya tepat sesuai dengan kebenaran kitab suci. Yohanes 15 ayat 5. Bagaimana, semua sudah dapat? Yuk kita baca bareng-bareng, rame-rame ya. Siap? Tumbaga go. Karena kita tadi sudah sepakat setuju memilih ya dan amin bahwa kita mau tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, kita tinggal di dalam Yesus, firman Yesus juga tinggal di dalam kita, amin. Artinya kita mau belajar tentang kata tinggal. Nah, kalau versinya orang-orang bule, mereka menyebut tinggal itu sebagai apa ya? Ada yang nyebutnya stay, ada yang menyebutnya remain, ada yang menyebutnya dwell, ada yang menyebutnya abide. Nah, kalau di kita artinya tinggal, maka kita akan tahu tinggal diam, tinggal tetap, tinggal bersama, tinggal ada. Nah, dari istilah-istilah tinggal ini, maka kesan yang kita terima bahwa tinggal di dalam Yesus itu enak, santai. Belanda masih jauh loh. Yuk sambelan dhisik. Yuk ngeteh dhisik, yuk ngopi dhisik, aman, terkendali, nyaman, sehingga kita menikmati. Ayo kita rasakan dulu. Nah, ini kata tinggal sementara yang kita bisa pahami. Tetapi ada yang lebih dari itu. Tinggal ternyata bukan pasif begitu, tetapi ada yang bentuk aktifnya. Kalau kita mau belajar dari teks aslinya, ternyata tinggal itu ditulis meno kalau bahasa Yunaninya. Tetapi R.S. Hutton berhasil menerjemahkan dari Yunani ke Ibrani, itu ditulis omet. Omet dari kata dasar amat, terus ada turunannya juga amut. Nah, Ibrani Yunani asli yang ditulis itu ternyata tinggalnya bukan tinggal duduk, diam, leye-leye, santai-santai, enggak. Ternyata itu berarti to stand, berdiri, tidak duduk. Tapi sekali lagi apa? Berdiri, berdiri. Apalagi ya? In to be, berdiri di dalam Yesus, dalam artian siap siaga, dalam artian bersedia. Kalau kita kenal ada istilah SAP 86, bersedia, ya siap, aku siap. Kalau di contoh Alkitabnya di Matius 26 ayat berapa itu ya? 38. Ketika Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, tetap tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Murid-murid taat, menurut, patuh, tinggal bersama Yesus, ada di dekat Yesus. Sayangnya mereka tidak berjaga-jaga, sehingga ketika
terjadi sesuatu yang error, yang cobaan, ujian, maka murid-murid itu jadinya ambiar, kacau, tidak karu-karuan. Ada yang lari, mestinya yang dipakai senjata Allah, senjata rohani, tetapi justru senjata jasmaninya. Sampai Pak Malkus terputus telinganya, dan Yesus langsung komen, salurkan pedangmu. Bukan senjata jasmani yang dimaksud, tetapi senjata rohani. Ada yang lari terbirit-birit, ada yang kocar-kacir, ada yang menyangkali, ada yang mengkhianati. Itulah keadaan orang-orang walaupun merasa menikmati ada di dekat Tuhan Yesus, tapi kalau tidak berjaga-jaga, tidak terus stand, tidak indubi di dalam Yesus, berjaga-jaga, siap sedia, kalau ada sesuatu yang tak diperhitungkan akan jadi kacau dan kocar-kacir. Untung kita punya contoh lagi, murid walaupun ada hal-hal yang membahayakan, tetapi dia tetap aman, ada bersama Yesus. Sampai di bawah kayu salib pun seorang murid ini tetap ada. Tahu siapa namanya? Markus lari, terus yang namanya Pak Petrus juga pakai senjata jasmaninya, tidak disarankan, menyangkali, juga Yudasnya kecewa lalu mengkhianati. Tapi ada satu murid yang tetap ngetut Yesus terus. Bahkan Yesus disalib, dia satu-satunya murid pria yang ada di bawah salib. Siapa namanya? Yohanes. Betul. Kalau kita membuka 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, di sana ternyata kita tahu rahasia supaya kita ini siap sedia, berjaga-jaga. Yohanes katakan apa? Tinggallah di dalam kasih Allah. Karena Allah adalah kasih, maka tinggallah tetap di dalam kasih, dan kasih itu tinggal di dalam kita, maka kita akan selalu ada bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, ini yang perlu kita miliki. Contoh kesehari-harian, misalnya untuk kita ngecek diri kita ini benar-benar sih, aku ini tinggal di dalam Yesus nih, modelnya tinggal santai atau tinggal siap berjaga-jaga. Gampang ngeceknya. Begitu kawin, rapat besok, apa yang kita lakukan? Aduh, rapat malele, aduh, megah tuh kakian rapat. Ada yang apa? Nek rapat sudah perlu untuk susu yo, selama ngomong lagi gak karuan. Jadi begitu rapat, dapat percing dahulu, walaupun rapat tak perlu pulang. Atau pas rapat, atau aku pas lali. Nah, ini bisa melihat kondisi kita masing-masing. Aku ini tinggal di dalam, berdiri siap siaga, atau justru tinggal yang leye-leye, yang santai-santai tadi. Kalau sudah dijadwal oleh kawinnya sebulan yang lalu, tiba-tiba waktunya waduh, dia aku lali, gak eling tugas. Ini kita tahu kondisi kita sedang apa? Lah, ini kita bukan jadi Kristen pemenang, tetapi saya katakan jadi Kristen apa? Ayam sayur. Sekali gebrak, keok pinggir, wis gak iso. Nah, karena itu begitu kita memutuskan memilih, ya aku tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam aku tinggal di dalam Yesus, firman Yesus tinggal di dalam aku, maka konsekuensinya kita mesti to stand, berdiri, indubi di
di dalam Yesus, berjaga-jaga, siap sedia, bukan hanya bersiap kapan Tuhan datang, mesti Tuhan itu datang, tetapi kesehari-harian kita ini loh yang perlu senantiasa. Kalau Pak Roy mengingatkan, kita sudah disebut dari cara hidup yang sia-sia. Karena itu jangan kembali kita hidup yang sia-sia. Oleh karena itu kita selalu berkomitmen. Tetapi saya tidak demikian. Saya teringat Yosef Greening pernah bilang ini, kita itu gampang berkomitmen, mau berkomitmen. Oh, kita ngomong kok susah ya. Tetapi kadang-kala kita ini tidak punya ability, tidak punya kemampuan untuk melakukan komitmen kita, sehingga kalau di luar kita tempat camping akhirnya. Karena itu butuh kemampuan, dan yang memampukan sebenarnya siapa sih? Kalau kita baca Filipi 2 ayat 12 di sana, Tuhanlah yang memberi kemauan dan kemampuan. Tuhan memberi, tinggal kita ini mau mengerjakan atau enggak, mau berubah atau enggak. Charles Darwin pun pernah berkata, bukan orang hebat, bukan orang cerdas yang bisa bertahan hidup, tetapi orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Kalau hari-hari ini kita diubahkan untuk tambah kudus seperti Yesus Tuhan kita kudus, maka hiduplah tambah kudus. Amin. Kalau Tuhan berkata tambah sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah apa? Sempurna. Maka kita yang kerjakan adalah hidup tambah apa? Sempurna. Dan lagi mengikuti selera kita, seperti contoh yang awal tadi. Tetapi sekarang kita sedang mengerjakan pilihan kita, yaitu menyesuaikan dengan seleranya Tuhan. Tuhan bergerak ke arah mana, ini yang mesti kita kerjakan. Kalau sungguh-sungguh kita mengerjakan pilihan kita tinggal di dalam Yesus Kristus, maka kita tahu manfaat besarnya, keuntungan besarnya. Tadi di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, kamu akan berbuah banyak. Kita WP kalian akan berbuah banyak. Dan tambah titik, tambah entek tidak. Tapi kalau tambah titik, tambah entek, mestinya kita bertanya, ada apa ya? Kita mesti bekerja lebih keras, berbuat lebih banyak. Banyak jiwa yang dimenangkan, banyak wanita-wanita yang didukung di sangga, banyak wanita-wanita yang dimotivasi untuk lebih tadi melekat mendekat pada Tuhan. Ini namanya apa? Berbuat banyak. Pokoknya aku selama di beres, kuliah urusan ini enggak, ternyata yang diperkenan Tuhan adalah wanita-wanita yang bisa menghasilkan apa? Buah yang banyak. Keuntungan satu. Keuntungan dua, kalau kita selalu ingat Matius 28 ayat 19, di sana ada pengutusan. Artinya kalau kita tinggal di dalam Yesus, itu kita siap untuk diutus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, jadikanlah wanita-wanita itu wanita-wanitanya Tuhan, WPI-nya kalian. Itu yang kita mesti juga pergi, jalankan, kerjakan. Sehingga tidak di dalam Yesus, ya ada layar-layar tadi. Tetapi ada yang dikerjakan. Berdiri siap melihat, ibu ini perlu didoakan, ibu ini perlu dikunjungi, ini perlu dibantu, ini perlu disemangati selalu. Terus ada yang bagus lagi di Wahyu pasal 3 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang menang, dia akan dijadikan soko guru,
Soko guru itu apa sih? Pilar, tiang yang menyangga, yang berdiri itulah. Ternyata kalau saya cek di dalam teks aslinya, dia leanu itu ya tadi, omen, aman, berdiri, bersiap siaga, menjadi tiang penyangganya, sehingga ibu-ibu WBI Krian tidak bisa hanya dianggap sebagai objek saja, tidak bisa dianggap hanya sebagai pelengkap saja, tidak bisa hanya dianggap sebagai penderita saja, tidak bisa dianggap hanya sebagai, maaf, orang Jawa mengatakan konco wingking saja, tidak bisa juga dianggap sebagai pendampingan saja, tetapi yang Tuhan mau menjadi pilar-pilar penyangga. Amin. Kalau WBI Krian kuat, saya yakin gereja kita Betani Krian juga kuat. Amin. Maka rumah tangga keluarga besar Betani Krian juga kuat. Amin. Ini yang mesti kita kerjakan, tinggal di dalam Kristus, menjadi tiang-tiang penyangga. Bukan hanya tiang penyangga di keluarga, bukan hanya tiang penyangga di gereja, tetapi dikatakan kalau 2 ayat 12 sampai menjadi tiang penyangga di mana? Di langit baru, bumi baru, menjadi wanita-wanita yang penting. Amin. Yo, siapa yang mau tinggal di dalam Yesus, di dalam artian to stand, berdiri, hidupi, bersiap siaga, berjaga-jaga, bangkit berdiri bersama-sama dengan saya, angkat tangan kanan ke atas, tangan kiri ditaruh di dada kita, sama-sama tirukan, katakan, aku mau tinggal di dalam Yesus.